Indonesia menjadi presidensi alias tuan rumah pertemuan G20 periode 2021 hingga 2022, tepatnya dari Desember 2021 sampai November 2022. Karena itu, ruang-ruang publik di berbagai daerah diramaikan oleh spanduk, banner, baliho, dan alat peraga lainnya terkait G20. Seperti ini, dan ini. Apa sebenarnya G20? Kenapa Indonesia menjadi anggota G20 sedangkan Singapura tidak? Apa dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap G20? Dan apa untungnya bagi Indonesia sebagai presidensi G20? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. G20 adalah forum kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa yang mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Dengan representasi tersebut, terlihat bahwa keanggotaan G20 tidak hanya berdasarkan ukuran ekonomi dan perdagangan, tapi juga jumlah penduduk. Karena itu, Indonesia masuk ke dalam kelompok G20 mewakili kelompok negara berkembang dan kawasan Asia Tenggara. Singapura, sebagai negara maju dengan ukuran ekonomi dan perdagangan besar, tidak masuk G20 karena jumlah penduduknya yang relatif sedikit. Pembentukan G20 merupakan perluasan dari G7, yaitu forum 7 negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia. Anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. G7 dianggap gagal dalam mencari solusi terhadap krisis ekonomi yang melanda dunia tahun 1999. Karena itu, G7 perlu mengajak negara-negara berpendapatan menengah dalam mencari solusi permasalahan ekonomi global. Maka, dibentuklah G20 tahun 1999. Saat itu, hanya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 yang hadir untuk membahas krisis keuangan global 1997 hingga 1999. Baru pada tahun 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 untuk membahas krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi. Inilah konferensi tingkat tinggi pertama G20. Pembahasan G20 awalnya hanya terkait dengan isu keuangan. Namun, dalam perkembangannya dibahas juga isu non-keuangan. Pertemuan G20 kemudian dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur keuangan atau finance track dan jalur non-keuangan atau Sherpa track. Jalur non-keuangan membahas isu tentang perubahan iklim, korupsi, energi, gender, dan lain-lain. Sebagai presidensi G20, Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Sebelumnya, Italia sebagai presidensi memilih tema People, Planet, and Prosperity. Itulah salah satu keuntungan sebagai presidensi G20, bebas menentukan tema. Keuntungan lainnya adalah branding atau reputasi Indonesia di dunia internasional. Rangkaian pertemuan G20 juga berdampak ekonomi bagi sektor akomodasi, kuliner, dan pariwisata. Indonesia menjadi presidensi G20 saat dunia dihantui inflasi yang meroket, dipicu dengan tingginya permintaan barang, sementara produksi dan rantai pasok masih belum siap pasca pandemi. Tantangan lainnya adalah invasi Rusia ke Ukraina. Invasi ini memicu inflasi lebih tinggi lagi karena kedua negara merupakan produsen pangan dan energi terbesar dunia. Negara-negara barat juga mengancam tidak akan hadir pada pertemuan puncak G20 di Bali jika Rusia hadir. Indonesia pun tidak mau berada di tengah-tengah konflik ini. Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 di Washington pertengahan April lalu, delegasi Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada melakukan aksi walkout
saat delegasi Rusia sedang menyampaikan pandangannya. Apakah hal yang sama akan terjadi pada konferensi tingkat tinggi G20 di Bali November mendatang? Kita lihat saja nanti. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.